anak-anak ibu, apa kabar kalian? Nah, semoga kalian di sana tetap sehat selalu ya. Nah, kita hari ini belajar mengenai teks berita. Nah, sebelumnya ibu beritahu kepada kalian ya, jika pada hari ini pembelajaran awal kalian yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, ada baiknya kita buka pembelajaran kita hari ini seperti biasanya, kita buka dengan doa. Jika akhir pembelajaran kalian pada hari ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, ada baiknya juga pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa. Nah, semuanya anak-anak ibu, apakah buku-bukunya sudah dipersiapkan untuk kita mulai pelajaran kita hari ini? Nah, kalau sudah, kita ambil sikap, kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Mari doa hari ini ibu pimpin ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat dan karunia yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada hari ini kami memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap pembelajaran kami hari ini. Hadirlah Engkau di setiap pembelajaran kami hari ini. Permudahlah kami dalam setiap pembelajaran kami ini Tuhan. Bantulah juga kami Tuhan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita ya hari ini. Nah, Ibu, tentang teks berita. Nah, minggu lalu Ibu sudah jelaskan kepada kalian melalui aplikasi Zoom apa itu berita, unsur-unsur berita, struktur berita, kaidah kebahasaan berita. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang cara menanggapi teks berita dan cara menyampaikan teks berita. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran tersebut, nah Ibu ingatkan kembali kepada kalian apa itu berita. Nah, berita adalah informasi baru mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disebarkan melalui media massa. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasi di media massa, baik media cetak ataupun media elektronik. Nah, yang termasuk ke dalam media massa yang termasuk ke dalam media cetak adalah koran, majalah, dan lain-lainnya. Dan yang termasuk media elektronik yaitu radio, televisi, dan lain-lainnya. Nah, apa aja sih Bu isi-isi berita itu? Nah, isi-isi berita itu ada politik, ekonomi, hiburan, olahraga, kesehatan, bencana alam, dan lain-lainnya. Nah, sekarang sudah ingat kan tentang apa itu teks berita? Nah, kita masuk ke pembelajaran. Bahan berita, pencarian bahan berita. Nah, cara mencari bahan berita itu yang pertama atau dapat diperoleh dengan masyarakat dengan inisiatif sendiri menyampaikan data kepada wartawan. Nah, contohnya, Ibu sebagai warga negara yang baik dan kalian sebagai wartawan, Ibu memberikan informasi atau data-data yang sedang terjadi di daerah Ibu kepada kalian. Nah, kedua itu memonitor berita-berita media cetak atau elektronik dalam dan luar negeri. Nah, di sini maksudnya kalian harus update tentang berita-berita terkini, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, yang ketiga, mengutip dari kantor berita dalam dan luar negeri. Dan yang terakhir itu meliput langsung ke sumber berita. Nah, di sini maksudnya meliput langsung ke sumber berita, kalian terjun langsung atau kalian datang langsung ke tempat kejadian tersebut. Nah, sudah paham ya? Nah, sekarang menulis dan menyampaikan berita. Nah, ada dua hal cara menyampaikan atau menulis berita. Nah, yang pertama itu pokok-pokok isi berita adalah bagian inti atau hal-hal penting dalam berita. Nah,
Contohnya itu seperti tadi, kalian sebagai wartawan dan ibu sebagai warga negara, ibu memberikan informasi atau menceritakan informasi kepada kalian tentang terjadinya kejadian itu. Nah, kalian hanya mencatat pokok-pokoknya saja, kalian mencatat hal-hal pentingnya saja. Lalu yang kedua, pokok isi berita tersebut ditulis dalam kalimat baku serta jelas. Nah, minggu lalu juga sudah Ibu jelaskan kan kepada kalian apa itu kalimat baku. Nah, Ibu ingatkan kembali ya. Kalimat baku itu adalah kaidah-kaidah kebahasaan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh bahasa. Nah, Ibu juga sudah menyuruh kalian satu persatu untuk memberikan contohnya kan? Nah, sudah paham sekarang bagaimana cara menyampaikan isi berita atau menyampaikan berita? Nah, selanjutnya cara menanggapi berita. Nah, sikap dalam menanggapi berita itu yaitu adalah sikap kritis. Apa sih Bu sikap kritis itu? Sikap kritis adalah kemampuan menanggapi atas segala sesuatu yang kita terima, termasuk siaran atau informasi dari media elektronik, baik yang berupa siaran berita maupun siaran non-berita. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai menanggapi berita? Nah, selanjutnya menanggapi berita itu ada 3 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu menanyakan kebenaran atau kejelasan siaran. Nah, di sini maksudnya kalian mencari informasi atau mencari bahan-bahan tersebut dengan jelas dan benar. Nah, lalu yang kedua yaitu menyetujui atau menguatkan isi berita atau isi siaran. Nah, contohnya seorang wartawan menanyakan kepada kalian bagaimana pendapat kalian mengenai sistem atau aturan-aturan yang telah dibuat oleh menteri. Nah, jika kalian setuju, mengapa kalian setuju? Kalian harus punya bukti-bukti yang kuat. Nah, selanjutnya yaitu menolak atau membantah isi siaran. Nah, seperti tadi juga jika kalian tidak setuju dengan aturan-aturan yang telah dibuat menteri contohnya, kalian bisa menolak dan kalian memberi alasan mengapa kalian menolak dan kalian harus mencari bukti-buktinya. Nah, hal yang paling penting dalam menanggapi berita tersebut adalah yaitu kalian harus menanggapinya dengan santun, tidak asal-asal ya. Nah, sampai di sini apa kalian sudah paham mengenai berita? Nah, semoga kalian sudah paham mengenai berita, mengenai cara menanggapi, cara menyampaikan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini Ibu tutup dengan doa. Mari kita ambil sikap, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pembelajaran kami hari ini telah berakhir. Kiranya sebentar lagi Tuhan kami mau mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Kiranya Tuhan bantulah anak-anak kami dalam mengerjakan tugas-tugasnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Ibu tutup ya pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.